Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mom Titang. Dan pada kesempatan ini aku mau melanjutkan cerita tentang pengalaman aku di dating site dan ngobrol-ngobrol tentang gimana kehidupan di Amerika yang mungkin sebagian orang mengidam-idamkan untuk datang ke sini. Ya, aku akan cerita sedikit manis dan pahitnya tinggal di Amerika. Jadi di saat kamu udah memutuskan untuk mencari pasangan atau jodoh melalui dating site, itu sebenarnya kamu itu sedang taking chances gitu. Karena nggak semuanya orang di dating site itu benar gitu ya. Nggak semuanya orang di dating site itu emang benar-benar pengen cari pasangan atau yang tulus gitu. Bisa jadi ada motif-motif lain gitu di belakang itu semua. Jadi emang kamu harus benar-benar tahu posisinya gimana sebenarnya orang ini dia beneran atau cuma main-main. Dan itu biasanya kelihatan sih dari cara dia berinteraksi. Nah, pertama kali kamu kenal orang dari dating site, yang pertama yang harus kamu yang wajib banget yang kamu mesti tanyakan yaitu umur, nama itu udah pasti lah ya, kita mesti tanya gitu sesuai dengan profil yang dia tampilkan di dating site itu. Kita jadi harus match. Dan sekarang zaman udah canggih, jadi kamu bisa langsung tanya orangnya dan video callan gitu ya. Minimal kamu harus video call. Kenapa? Jangan pernah kamu mau ngobrol dengan orang yang gak pernah mau nunjukin muka aslinya gimana. Dan profil yang dipostingnya di media sosial atau di dating site itu sesuai nggak dengan yang kamu lihat wujud aslinya alias fotonya gitu. Karena kebanyakan ada juga orang yang udah istilahnya udah ada kepalang suka gitu ya. Jadi orang itu cari-cari alasan terus kamu terima aja. Oh mungkin dia begini, dia begitu, dia nggak sempat buka kamera dan segala macam. Itu nggak benar. Berarti dia scammer. Udah pasti orang yang nggak mau menunjukkan wajah aslinya, dia sudah pasti scammer. Terus masalah pekerjaan, kalau dia ngakunya dia pilot kah, angkatan perang lah, atau misi perdamaian lah, itu biasanya rentan kalau dia memang scammer. Terus kemudian orang yang meminta uang ke kamu dengan alasan macam-macam, dia nyuruh kamu mengirimkan uang, sudah pasti itu scammer. Dan satu lagi, setelah kamu melalui itu semua, pokoknya dia tidak scammer, umpamanya pekerjaannya sesuai dengan apa yang disebutkannya, terus kamu bisa lihat gimana cara dia berinteraksi dengan kamu untuk melanjutkan suatu hubungan perkenalan antara kamu dengan dia gitu. Jadi kamu bisa lihat orangnya beneran atau enggak gitu. Karena kebanyakan orang takut di dating site itu terjebak sama scammer. Jadinya kita harus benar-benar waspada sama orang-orang yang punya niat nggak benar dan mencari manfaat di atas ketidaktahuan kita gitu. Jadi itu memang benar-benar harus kita perhatikan untuk masalah yang itu. Nah, jadi sebenarnya Mbak ini ceritanya apa sih? Sebenarnya kena scam atau bukan? Nah, kasus saya nggak kena scam. Yang saya sampaikan barusan itu buat kamu yang mau masuk ke dating app yang harus kamu waspadai, karena kamu punya kemungkinan untuk berjumpa dengan scammer karena kamu udah masuk ke dalam situs-situs seperti itu. Scammernya banyak sekali, kamu harus tahu gitu. Jadi bisa kamu bedakan ini beneran atau scammer gitu. Seperti yang saya kasih tahu, kalau kasus saya bukan scammer. Saya cuma jumpa sama orang yang toxic, yang sebenarnya red flag-nya udah kelihatan waktu saya berinteraksi dengan dia, tapi saya abaikan gitu. Jadi itu juga mesti kamu waspadai. Jadi kalau hati dan intuisi kamu bilang ini orang nggak benar, dan most likely itu memang nggak benar, kamu harus percaya dengan apa yang hati kecil kamu bilang. Karena hati kecil itu biasanya memang nggak pernah bohong sih, dan itu jarang-jarang sekali meleset gitu. Jadi itu yang perlu kamu waspadai. Nah, jadi perjalanan saya menuju kisah percintaan saya waktu itu setelah saya jumpa dengan
mantan suami saya yang saya nikahi pertama kali itu, saya berangkat dari Indonesia ke Amerika tahun 2023 untuk pertama kalinya. Jadi saya dapat visa, terus saya berangkat, saya jumpa di sana sama suami saya. Terus karena kita Muslim gitu ya, jadi saya tidak menjalani proses dating yang saya datang ke Amerika, terus saya jumpa dulu sekian minggu, jalan bareng sana sini sama suami saya. Saya nggak melalui proses itu. Jadi saya datang cuma dalam waktu 3 hari, proses pencarian imam. Kebetulan imamnya sibuk, jadi kita 3 hari itu setting pertemuan, appointment sama imam yang akan menikahkan kami. Nah setelah itu kita menikah seperti biasa, menikah secara islami di masjid Islamic Center Georgia. Dan di hari berikutnya kita langsung ke probate court untuk memproses surat-surat pernikahan secara resmi. Jadi singkat cerita, saya itu punya hubungan toksik dengan mantan suami saya yang pertama kali saya nikahi waktu saya sampai di Amerika. Kemudian saya menjalani hubungan lebih kurang 3 bulan bersama mantan suami saya yang benar-benar toksik, yang bikin saya hampir gila gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari rumah, walaupun sebenarnya saya nggak punya tempat untuk pergi, but I just did it. Dan di situ salah satunya yang membuat saya sedikit melihat bahwa Amerika ini sedikit berbeda gitu dari Indonesia. Mereka ini sangat-sangat cepat tanggap untuk hal-hal yang berbau mengancam nyawa, seperti yang mengancam jiwa. Mereka itu sangat cepat tanggap. Dan seperti kasus saya gitu, saya ini mantan korban dari kekerasan rumah tangga yang pernah saya alami oleh mantan suami saya yang pertama. Dan perlu kalian ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya bentuk fisik ya. Jadi kekerasan KDRT itu bisa jadi verbal ya, dari omongan-omongan kasar, omongan-omongan yang menyakitkan hati, itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara fisik kamu digampar dan segala macam kan. Terus bisa jadi secara mental kamu disiksa, maksudnya dalam artian kejiwaan kamu diserangnya gitu ya. Kamu dibikinnya stres, gila, seperti tidak dihargai dan segala macam. Itu juga termasuk salah satu bentuk kekerasan rumah tangga. Yang seperti kasus artis itu sudah jelas-jelas banget itu salah satu bentuk KDRT. Dan kebanyakan orang itu biasanya tutupi karena itu suatu aib gitu ya kan. Tapi saya nggak mau seperti itu karena I'm in danger gitu loh. Maksudnya saya ini dalam posisi butuh pertolongan. Saya nggak mungkin bisa tutup, oh ya sudahlah saya terima aja. Saya nggak mungkin gitu. Saya udah hampir gila gitu tinggal sama orang seperti dia gitu. Sebenarnya kasus saya ini panjang ya, kalau dijabarkan itu bisa berbab-bab. Tapi saya cuma kasih bagian garis besarnya aja, dan saya akan lanjutkan lagi ceritanya di next episode tentang gimana saya setelah melarikan diri dan tidak punya siapa-siapa dari mantan suami saya yang toxic itu. Di saat kamu tidak punya siapa-siapa, kamu tidak punya uang, kamu nggak tahu mau kemana, but you still survive. This is America. Okay, I'm gonna talk to you later. No, tomorrow. Okay, see you.